Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik, hidayah dan rahmatnya pada kesempatan yang mulia dan bahagia ini. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan keharibaannya yang suci dan maksum, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama sebagai warasatul anbiya, hingga kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui umat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Adalah Abu Musa al-Ash'ari, salah satu gubernur pada zaman Khalifah Umar bin al-Khattab, menulis surat yang isinya menanyakan kepada khalifah, kenapa dalam surat-surat khalifah tidak ada tahunnya, hanya ada tanggal dan bulan. Hal ini akan membingungkan administrasi pemerintahan dan akan berdampak pada kebijakan pemerintah di kemudian hari. Amirul Mukminin kemudian mengumpulkan sahabat utamanya. Ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, dan Talhah bin Ubaidillah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam karyanya yang monumental Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan ada 4 pendapat yang berkembang agar dapat dijadikan sebagai awal penanggalan Islam. Yang pertama, berdasarkan waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berdasarkan waktu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berdasarkan waktu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berdasarkan waktu wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya disepakatilah usulan brilian Ali bin Abi Thalib. Kalender Islam dimulai pada 1 Hijriah dengan mengambil momentum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dari Mekah ke Yathrib Madinah. Penetapan kalender Hijriah ini 6 tahun setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tepatnya pada tahun 630 Masehi atau 17 Hijriah. Adapun Muharram dipilih sebagai awal bulan Hijriah di samping karena satu di antara bulan-bulan yang mulia, Ashhurul Hurum, juga merupakan masa selesainya umat Islam dari menunaikan hajinya. Banyak ibrah yang bisa diambil dari penetapan kalender Hijriah ini. Memperingati datangnya tahun baru Hijriah adalah dalam rangka mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang pertama, hijrah itu adalah perpindahan dari tempat dan keadaan yang kurang mendukung syiar Islam menuju ke tempat dan keadaan yang lebih mendukung syiar Islam. Hijrah itu adalah perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, karenanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Yang ketiga, hijrah itu untuk menyatukan umat Islam dalam persaudaraan seiman dan seaqidah, membangun bangsa dan negara yang beradab, serta menjadi rahmat bagi semuanya. Yang keempat, hijrah itu mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kelima, hijrah itu adalah suri tauladan, role model dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya yang mulia untuk kita semua sebagai umatnya dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam surah An-Nisa ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran was'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima." Dan siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang ia tuju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.